Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Pengemis. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan harmonis, hiduplah raja yang baik dan murah hati. Tapi cerita kita bukan tentang dia. Lalu cerita ini tentang siapa? Ini tentang putranya, Pangeran Muda Leo, pangeran manja, yang terlahir dalam kekayaan dan kekuasaan. Anakku yang berharga, Leo. Apa yang membawamu kemari? Ayah, aku ingin membeli rumah yang dekat dengan laut. Tentu saja, ambil uang sebanyak yang kau mau. Kau yang terbaik, Ayah. Karena kesombongannya, Leo menganggap semua orang lebih rendah darinya. Dia kasar dan tidak pernah membantu siapapun. Orang-orang membencinya karena dia anak nakal manja. Bocah manja, pangeran terlalu berlebihan. Dia mengambil pai terbaikku kemarin bahkan tanpa membayarnya. Dia mendorong anakku keluar dari jalan dengan berkata dia merusak pemandangan. Aku harus menunggu dengan gerobakku di jalan selama 1 jam sampai sang pangeran menyelesaikan turnya. Dia memaksaku untuk menjual rumah pantaiku kepadanya karena dia menginginkannya sebagai rumah peristirahatan. Ini sudah berlangsung terlalu lama. Mari kita mengadu pada raja. Dia pasti akan menegur sang pangeran. Maka rakyat kerajaan menandatangani petisi yang menyatakan kelakuan buruk Leo dan meminta raja untuk menegur sang pangeran. Raja pun cukup terkejut menerima petisi tersebut. Aku tidak percaya ini. Putraku telah melakukan banyak kekejaman. Aku pasti buta selama ini. Ini bukan salahmu, Yang Mulia. Kau hanya menyayangi dan mencintainya. Rupanya aku terlalu mencintai. Aku memanjakannya sejak ibunya meninggal. Aku harus apa agar dia di jalan yang benar? Mungkin guru yang baik bisa membuatnya menjadi pemuda yang bijaksana. Itu ide bagus. Aku akan meminta guruku sendiri, Tuan Gregory, untuk mengajari putraku cara berperilaku yang benar. Maka, raja memanggil guru lamanya ke kastil. Tanpa sepengetahuan semua orang, Tuan Gregory adalah seorang penyihir yang kuat. Seperti yang kau lihat, anakku perlu diajari bagaimana menjadi manusia yang baik. Oh, astaga, dia memang anak nakal. Aku tahu, Guru. Aku mengizinkanmu untuk menggunakan metode apapun. Metode apapun? Ya, aku putus asa. Rakyatku adalah prioritasku. Leo akan menjadi raja nanti. Dan aku tidak bisa menyerahkan kekuasaan kepadanya saat dia berperilaku seperti tirani. Aku mengerti, Yang Mulia. Aku akan segera memulai pelajaranku. Tuan Gregory mengerti bahwa pangeran perlu diberi pelajaran. Jadi, dia menghabiskan 1 minggu berbicara dengan orang-orang dan para pekerja di kastil untuk mempelajari lebih lanjut tentang sang pangeran. Ini lebih buruk dari yang kukira. Sang pangeran tampaknya tidak menyesali tindakannya. Tapi itu bukan hal yang tidak bisa kuperbaiki. Sebaiknya aku segera mulai. Minggirlah. Kau, ambilkan aku selimut dan makanan. Aku akan piknik di taman. Oh, ini dia pangeran itu. Sudah waktunya. Hari yang luar biasa untuk piknik. Menyenangkan sekali duduk di bawah sinar matahari, menikmati makanan lezat, dan menikmati kebersamaanku sendiri. Anak muda, tolong sisakan sedikit makanan untukku. Dari mana asalmu, orang tua kotor? Keluar dari sini sebelum aku menendangmu. Kumohon, aku belum makan berhari-hari. Apa aku peduli? Sekarang pergilah sebelum aku memberimu pelajaran. Oh, tidak perlu. Aku yang akan menjadi orang yang memberimu pelajaran.
Apa yang telah kau lakukan, orang tua? Kembalikan aku segera. Itu tidak mungkin. Aku menuntutmu agar kau mengubahku kembali. Aku pangeran, kau tidak bisa main-main denganku. Baiklah, aku akan mengembalikanmu saat kau telah belajar menghitung sampai 5. Aku sudah tahu cara menghitung sampai 5. Apa kau menganggap aku bodoh? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Sayangnya 5 yang kau maksud dan 5 yang aku maksud berbeda. Maka beritahu aku, bagaimana cara menghitung sampai 5? Kau harus mempelajarinya sendiri. Begitu saja, Pangeran Leo menemukan dirinya dalam kesulitan yang tidak terduga. Seperti yang selalu dia lakukan ketika mendapat masalah, dia berlari mencari ayahnya. Tolong, ayah. Apa yang kau lakukan di sini? Ini kastil. Aku tahu dan aku pangerannya. Itu lelucon bagus. Sekarang pergilah sebelum kami menyeretmu. Biarkan aku bertemu raja. Kita tidak bisa melakukan itu. Tidak. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku telah diusir dari rumahku sendiri. Aku kira satu-satunya hal yang dapat kulakukan sekarang adalah belajar menghitung sampai 5, apapun artinya itu. Dan begitulah kehidupan Leo berubah selamanya. Satu waktu, dia seorang pangeran dengan segala yang bisa dia impikan, dan saat berikutnya, dia adalah seorang pengemis yang tidak punya apa-apa. Hanya kau, tidak ada roti gratis di sini. Tolong Tuan, aku sangat lapar. Jika kau ingin menginginkan sesuatu, kau harus mendapatkannya. Tuan, apa kau butuh bantuan? Benar, terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Guru, apa kau melihat anakku? Aku mengirimnya dalam misi. Aku pikir sesuatu yang buruk terjadi. Apa butuh waktu lama baginya untuk kembali dari misinya? Itu tergantung waktu yang dia butuhkan untuk belajar. Bahkan bisa beberapa tahun. Apa? Aku khawatir itu perlu. Tapi aku jamin saat dia kembali, dia akan menjadi pemuda yang berbeda. Aku percaya penilaianmu, Guru. Untuk waktu yang lama, Leo mengembara di kerajaan, menanggung banyak kesulitan. Dia sering lapar dan kedinginan. Kadang-kadang, dia membantu penduduk desa dengan pekerjaan mereka dan mendapatkan makanan atau uang imbalan. Dia bertanya ke orang yang dia temui apa mereka tahu cara menghitung sampai 5. Tapi sepertinya tidak ada yang tahu jawaban dari teka-teki itu. Akhirnya, Leo mencapai kerajaan tetangga. Anak muda, sedang apa kau di sini? Aku mencari tempat untuk tidur. Mengapa kau tidak pergi ke gedung di sana? Di sana kau akan menemukan tempat tidur dan makanan. Gratis? Ya, putri kita Serena mendirikan tempat perlindungan itu untuk orang-orang sepertimu. Tidak ada yang pergi. Aku memuji kebaikannya. Terima kasih banyak, Tuan. Maka, Leo menemukan tempat untuk tidur dan menerima makanan enak untuk dimakan. Dia berterima kasih kepada sang putri yang belum pernah dia lihat. Dan suatu hari, beberapa pengunjung tak terduga tiba di penampungan. Kau pasti orang baru di sini. Dari mana asalmu? Aku dari kerajaan tetangga. Aku telah bepergian untuk waktu yang lama. Apa kau mencari seseorang atau sesuatu? Aku berharap seseorang dapat membantuku belajar bagaimana berhitung sampai 5. Aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kita lihat saja, Putri. Anak muda, selama perjalanan apa kau mengalami kelaparan? Tentu saja, aku merasa lapar berkali-kali sehingga tidak bisa kuhitung. Maka kau tahu cara menghitung sampai 1. Apa kau pernah kedinginan? Ya, aku harus tidur di luar di tengah hujan berkali-kali. Maka kau tahu cara menghitung sampai 2.
Kau tahu tentang kebaikan? Ya, melalui perjalananku aku telah menerima kebaikan dari banyak orang. Kau tahu cara menghitung sampai 3. Kau pernah merasa bersyukur? Tentu, aku merasa bersyukur kepada semua orang yang mengasihaniku dan membantuku. Bagus, itu berarti kau dapat menghitung sampai 4. Sekarang untuk pelajaran terakhir dan terpenting, apa kau merasa rendah hati? Tentu, aku memulai perjalananku sebagai pria yang sombong dan tidak tertahankan. Namun disinilah aku, serendah mungkin. Bagus, sekarang kau tahu cara menghitung sampai 5. Tuan Gregory merasa bahwa kau telah mencapai sesuatu yang hebat. Silakan datang ke kastil besok siang. Kami akan memberikanmu hadiah. Hadiah? Iya, tolong datanglah. Tentu saja, Putri. Tuan Gregory, apa yang terjadi? Mengapa kau berkata padaku untuk memintanya datang ke kastil? Semua akan terungkap besok. Keesokan harinya, Leo mengunjungi kastil seperti yang diperintahkan sang putri. Dia tidak tahu bahwa kejutan besar menunggunya. Guru, apa ini pemuda yang kau ingin aku temui? Ya, Yang Mulia, dia telah mengembara untuk waktu yang lama dan tiba di sini. Yang terpenting, dia telah belajar berhitung sampai 5. Berhitung sampai 5? Dia telah mengalami kelaparan dan kedinginan. Dia telah belajar tentang kebaikan, rasa syukur, dan rendah hati. Itu mengesankan. Mengapa aku merasa tidak asing dengan pemuda ini? Apa kita pernah bertemu? Oh, anakku. Oh, betapa aku merindukanmu. Apa selama ini kau mengembara sebagai pengemis? Andai saja aku tahu, aku akan membawamu kembali. Tidak, Ayah. Aku harus mempelajari pelajaran ini sendiri. Aku tidak menyesali penderitaanku karena itu membuatku menjadi pria yang lebih baik. Dan dengan demikian pelajaranku selesai. Aku sangat bangga kau jadi seperti ini. Terima kasih, Guru. Aku selamanya berterima kasih kepadamu. Maka, pangeran yang terbuang kembali ke rumah. Dia jauh lebih bijaksana dan rendah hati dari sebelumnya. Dia adalah lambang kebaikan dan kasih sayang. Orang-orang pun mencintainya sepenuh hati. Bertahun-tahun kemudian, saat dia menjadi raja, dia adalah penguasa terbaik kerajaan yang pernah ada.